J, ini Mbak minimal mandi gitu, atau tuh giginya mau lompat, atau giginya LDR. Itu tuh baru pertama kali dalam hidup aku ada suatu hal yang mana orang komentar tentang gigi aku banyak banget itu. Kan aku tahu gigi aku somplak ya, cuman nggak pernah ada yang komentar aja. Tiba-tiba pas lagi ngomongin babi, kayak itu mereka cari-cari hal di aku yang bisa dikatain gitu. Terus banyak yang kayak muka lu kayak babi, kebanyakan makan babi gitu. Gitu-gitu banyak. Ya luar biasa, seorang wanita muslim yang membuat geger di kalangan masyarakat. Ya, dia adalah seorang muslim namun penyampaiannya, pendapatnya membuat warga muslim menjadi geram, ya. Karena banyak ungkapan dan fakta yang bisa dia ucapkan dan dia nyatakan, dan hal itu membuat banyak orang menjadi marah, tetapi selain itu juga membuat orang akhirnya menyelidiki dan mau belajar, ya, dan melihat apakah orang yang beragama sekarang ini melakukan kebenaran. Dan hal ini pun diakui oleh Saifuddin Ibrahim, seorang murtadin yang mengatakan bahwa atau dia memuji penyampaian daripada seorang wanita cantik yang bernama Kumaila ini. Maka untuk itu mari kita simak sampai selesai dan mari kita tanggapi apa yang disampaikannya. Silakan. Mbak Kumaila ini mengajarkan kita, ya, men-trigger kita di konten-kontennya supaya kemudian ya beranilah mengkritisi ajaran-ajaran agama yang memang tidak sesuai dengan rasio dan rasa hasil daripada doktrin atau dogma gitu. Dan itu ternyata juga diapresiasi sama Profesor Komarudin Hidayat, iya nggak sih? Iya, aku lihat. Untungnya iya. Dan beliau besok aku undang ke sini juga, Mbak. Titip salam buat Prof. Gimana, Mbak, mengkritisi agama atau dogma-dogma agama itu kan membawa konsekuensi logis gitu ya. Kita mungkin akan dianggap gimana gitu ya, dicaci maki. Nah, supaya tangguh, supaya tidak tumbang saat dicaci maki itu sikap atau cara yang ideal menurut Mbak Kumaila gimana? Apa ya? Sebenarnya di aku tuh relatif nggak aku rasa-rasa sih. Jadi kalau misalnya ada cercaan yang gimana-gimana tuh nggak terlalu aku rasa, bukan nggak terlalu aku rasa juga, nggak berasa. Nggak berasa ya? Biasanya ngatainnya juga nggak on point. Jadi misalnya waktu aku lagi bahas konten kenapa babi haram, kan aku ngecek kayak catatan arkeologis peternakan babi zaman besi gitu di Yerusalem. Aku ngecek misalnya di Torah babi juga diharamkan. Pokoknya hal-hal yang kayak gitu gitu. Dan aku nggak men-challenge hukumnya, nggak mau mengubah hukum babi haram jadi halal gitu. Aku cuma mencari alasan kenapa babi haram, kenapa babi diharamkan gitu. Conclusionnya apa? Conclusionnya karena ini singkat ya, tapi aku sarankan untuk nonton di channelnya. Aduh, soalnya aku banyak dikatain juga karena conclusionnya ini. Conclusionnya adalah babi itu tidak ramah lingkungan untuk daerah Arabia. Jadi dia mengkonsumsi air lebih banyak dari manusia. Ya jadi makanan yang gak etis saja. Mungkin kalau diibaratkan kayak kita makan telur penyu. Itu nggak etis karena penyu kan udah mau punah. Nah sedangkan kalau etika sosialnya, kalau makan babi itu seolah-olah kita nggak peduli lingkungan. Nih orang-orang aja dapat air mahal, tapi kita malah ternak babi gitu. Nah lama-lama babi jadi hidangan yang mahal, langka, tapi yang pertama kali mengharamkannya itu tradisi Yahudi gitu. Tercatat di situ babi haram, dan jadinya yang tadinya nggak etis secara sosial ya jadi mengkristal gitu, nggak jadi dosa secara agama gitu. Dan sikap nggak anti sama babi ini bikin peternakan babi lama-lama punah. Jadi Nabi Muhammad pas udah hidup tuh udah nggak ada babi, udah nggak ketemu babi, udah nggak ada babi. Itu ya. Tapi aku tertarik ya dengan jawabannya ketika kemudian tidak tumbang saat dicaci maki. Bahkan Mbak Mila mengatakan
nggak berasa Nggak banget berasa gitu. soalnya itu ngatainnya muka lu kayak babi gitu. Kan nggak nyambung ya. Nggak nyambung. Dan aku juga tahu muka aku nggak kayak babi, aku Iya. cantik. Aku tadi ngobrol sama Pak Kojem di luar rekaman ya, Mas Hendra. Aku tuh dulu pernah kerja gitu kan, ketemu sama petani gitu. Dan aku tuh berguru kepada petani itu. Kata, ketika kamu dicubit gitu ya, dijiwit, kamu masih sakit hati gitu, berarti kamu belum Islam gitu kan. Tapi aku bener merasakan apa yang disampaikan Mbak Mila. Jadi aku di 2020 tuh udah mulai. Ketika kemudian ada orang yang nggak suka gitu Mbak, aku menganggapnya, ibarat berjalan gitu, aku anggap, ini mangga yang busuk gitu. Karena aku tahu ini mangga yang busuk, udah aku lewat aja, udah tahu busuk. Kalau aku bodoh, aku ambil, aku jilat, mutah-mutah sendiri karena aku goblok gitu kira-kira ya. Jadi kurang lebihnya begitulah. Iya. Menghadapi orang-orang yang nggak sefrekuensi dan mungkin nggak sejalan dengan hidup kita gitu. Bener, tapi kadang aku ladenin kalau masih ada, either aku iseng, kadang aku iseng juga, atau aku ladenin karena aku kira pertanyaannya serius. Terus ya aku jelasin, misalnya, jelas beda dong kalau konsep yang gini, kalau gini. Aku jelasin dengan sebagaimana seharusnya gitu. Aku ngerasa dia penjelasan ini oke, dia nggak bakal salah paham lagi. Terus habis itu di reply-nya ngeles aja lu apa gitu. Di akhirnya suka pakai kata kasar lah, apalagi kata kasar yang biasanya khas dilontarkan ke perempuan gitu. Kayak gitu cukup banyak di aku gitu. Kayak kapan lu buka baju, Kumaila gitu tuh. Gitu? Ada, jadi kayak mau sakit hati juga bingung, kayak gak nyambung, ngapain komentar kayak gini sih. Iya. Oke. Nah sekarang ini deh, aku pengen belajar langsung sama Mbak Kumaila deh. Pasti kan dalam hidup ini kita pernah mengalami yang namanya penderitaan gitu ya. Khususnya teman-teman yang mungkin masa lalunya itu struggle banget. Terus kemudian dia bisa mengolah penderitaan itu menjadi sebuah keberhasilan. Itu terkadang Mbak, ketika dia pengen apa-apa itu mudah banget terjadi gitu ya. Meskipun tanpa effort yang terlalu wow gitu. Nah, apakah kemudian memang apa peran penderitaan di dalam hidup ini gitu? Itu tuh pertanyaannya pertama gitu. Apakah kemudian penderitaan tuh yang bener-bener bisa membuat dia itu hati-hati loh, dia tuh gampang sekali ketika berdoa terwujud gara-gara masa kecilnya hidupnya penuh dengan derita. Maksudnya itu yang satu. Yang kedua, takdir gitu ya, jalan hidup seseorang gitu. Itu benar-benar pure karena skenario Tuhan, takdir, atau sejauh mana kemudian free will atau kehendak bebas itu mengaruhi jalan hidup seseorang. Dua hal itu. Oke, manusia tuh emang begitu ya. Kalau misalnya kita mendapatkan kemalangan, kita tuh harus mencernanya dengan seolah-olah penderitaan yang aku alami ini anggaplah aku menderita. Aku nggak bisa paham kenapa aku menderita, maka dari itu aku membuat makna gimana supaya penderitaan ini lebih nyaman untuk aku jalani. Karena Tuhan menggariskan begini, nanti aku bikin lagi. Mungkin ini nanti supaya doa aku bisa terkabul. Supaya mungkin aku nanti masuk surga. Mungkin aku dikasih cobaan setinggi ini karena imanku sudah tinggi. Pokoknya kita harus, sebenarnya mau itu orang beragama atau enggak, kecenderungan otak manusia tuh ketika menderita akan membuat cerita, akan membuat makna buat penderitaannya itu supaya lebih nyaman untuk diterima gitu penderitaannya gitu. Dan bahkan itu tuh memang mekanisme manusia dalam menjalani penderitaan gitu. Cuman yang perlu kita tahu gitu, sebenarnya manusia siapapun itu ketika dia mendapat penderitaan, dia tidak ada manusia yang berhak menderita karena ABCD. Tidak ada juga manusia yang berhak bahagia karena ABCD. Semua itu terjadi karena hal itu mungkin untuk terjadi karena konsekuensi realitasnya begitu. Kalau misalnya anggaplah aku
aku cerdas dan rupawan itu karena aku mewarisi gen-gen dari orang tuaku yang juga rupawan dan cerdas misalnya. Okay. Tapi jikalau kemudian aku menderita karena aku punya banyak anggaplah alergi dan penyakit turunan yang itu juga dari orang tuaku, itu bukan penderitaan yang surprise gitu. Itu secara probabilitas mungkin gitu. Memang kemungkinan terjadi. Dan kenapa ada orang yang beruntung banget setiap apa yang dia inginkan bisa kejadian? Karena memang yang dia inginkan itu kemungkinan untuk terjadinya tinggi. Anggaplah aku berdoa pengen nilai matematika aku 100. Tapi selain aku rajin belajar, aku juga berbakat matematika gitu. Ya wajar saja kalau doa aku dikabulkan dalam 100. Paham. Dan atau aku berdoa aku minta iPhone terbaru. Kemudian minggu depannya paman aku yang orang kaya raya ngasih aku iPhone terbaru. Nah, aku bisa doa aku dikabul karena kemungkinan untuk aku dapat iPhone baru tuh ada. Karena kemungkinannya ya aku bisa dapat dari pamanku yang murah hati dan kaya raya gitu. Variabelnya support gitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya aku bukan anak orang yang anggaplah aku lahir di keluarga yang gak beruntung, gak kenal siapa-siapa yang kaya gitu, gak punya pekerjaan anggaplah gitu. Aku juga tidak pintar, terus aku berdoa minta iPhone terbaru gitu, gak bakal terkabul. Kecuali aku mencuri gitu, atau nemu di jalan yang mana itu very very unlikely gitu. Mungkin terjadi tapi kemungkinannya kecil. Akan lebih besar kemungkinan terjadi untuk orang-orang yang tadi variabelnya support untuk itu terjadi. Oke. Nah, kalau di Forbidden Question, teman-teman yang baru bergabung silahkan join di channelnya Mbak Kumaila. Tak promokan totalitas karena aku merasa ya kita nggak jauh beda lah ya misinya, kira-kira kita pengen mengedukasi semuanya saja, kita belajar bersama bahwa kemudian memang kita kesadaran tuh semakin lama harus bertumbuh begitu, tidak hanya memahami agama secara kulit saja gitu ya, dikit-dikit sesat, dikit-dikit kafir, dikit-dikit musyrik begitu ya. Jadi silakan nanti teman-teman join di situ gitu. Nah, bahas apa yang hujatannya paling besar itu bahas tema apa sih selama ini? Babi itu sih, tadi ya? Babi. Waktu itu malah jadi waktu itu aku punya TikToknya sempat di-ban sekarang tapi udah ada lagi. Kayaknya potongan kontennya itu FYP, viewsnya mungkin 2,5 juta kali. Yang komen tuh kayaknya ada 18.000 apa ya. Isinya tuh gak ada yang on point, gak ada yang follow up question yang genuine gitu. Isinya kayak ini orang keluar dari RSJ, ini Mbak minimal mandi gitu, atau tuh giginya mau lompat, atau giginya LDR. Itu tuh baru pertama kali dalam hidup aku ada suatu hal yang mana orang komentar tentang gigi aku banyak banget itu. Kan aku tahu gigi aku somplak ya, cuman nggak pernah ada yang komentar aja. Tiba-tiba pas lagi ngomongin babi, kayak itu mereka cari-cari hal di aku yang bisa dikatain gitu. Terus banyak yang kayak muka lu kayak babi, kebanyakan makan babi gitu. Gitu-gitu banyak. Terus kayak, dan aku kan jarang, maksudnya aku upload aja terus aku tinggal ya, notifikasi mati. Pas aku dikasih tahu, wah Mel FYP gitu, pas aku lihat, wah ini ajaib sekali. Kayak responnya kok bisa kayak gini, dan itu tuh relatif konten-konten pertama gitu. Jadi emang waktu konten-konten pertama Forbidden Questions tuh penerimaannya masih susah. Yang ada aku bahas tentang apapun pasti aku dikatainnya tuh orang gila, orang aneh, babi. Ada juga kan aku bahas anjing, itu juga aku dikatain anjing, dan ya pokoknya hal-hal yang biasa dikatain ke perempuan lah, kayak semacam lonte, pelacur. Tapi di Ngaji Roso inilah aman karena ini ruangnya sama-sama kita gila gitu kira-kira. Jadi aku seneng banget ya bisa ketemu sama Mbak Mila malam hari ini. Kang Abu Marlo, terima kasih banyak ya. Kemudian ini Mbak, nikah itu sebenarnya buat apa sih gitu? Itu kebetulan juga pertanyaan yang lagi
kadang suka aku pikirin ya, kayak pengen deh suami tapi buat apa ya gitu. Kalau misalnya Tuntutan society aja. bisa jadi iya, tapi sebenarnya lebih ke cara manusia untuk menjaga aset sih. Oke. Jadi keluarga itu adalah unit organisasi terkecil untuk kita mengamankan harta sebenarnya. Ya, supaya harta yang kita punya, yang kita kumpulin susah payah, itu terjaga untuk keturunan-keturunan kita gitu. Jadi awalnya ada budaya menikah itu memang menikah yang monogamus ya. Itu setelah dalam peradaban manusia, itu setelah kita hidup menetap, bercocok tanam. Jadi kan kita nggak bisa hidup kayak waktu zaman masih pemburu pengumpul gitu, masih di hutan. Kalau kita punya kalau saat itu pernikahan tuh belum institutionalized gitu. Jadi kalau misalnya manusia itu berkelompok kecil, laki-laki dan perempuan dewasanya kalau pada saling kawin itu nggak masalah. Karena kalau anaknya lahir nggak masalah juga, kita nggak tahu bapaknya siapa. Karena kalau zaman dulu kan kita nggak tahu nih kalau perempuan lahir maka itu dari benih tertentu seorang laki-laki. Nah, manusia zaman dulu nggak punya pengetahuan itu, jadi ngiranya semua yang menggauli perempuan itu adalah bapaknya. Nah, makanya lebih menguntungkan buat perempuan punya banyak pasangan karena anaknya punya banyak bapak, banyak yang jagain, banyak yang ngurusin. Nah, baru itu mulai jadi polemik ketika sudah hidup menetap, udah punya rumah, punya kebun sendiri, terus apa? Ya perempuan pengen secure, laki-laki juga pengen secure. Jadi untuk rasa aman itu akhirnya muncullah budaya pernikahan yang lama-lama jadi institutionalized gitu, diatur norma masyarakat, diatur agama, diatur negara gitu. Ya penting lah buat ini perdamaian. Karena ya udah diatur pernikahan aja kan masih ada nih konflik-konflik apa gitu lah, konflik pelakor atau masalah misalnya kayak poligami atau gimana, itu kan kayak masalah yang kontroversial banget gitu. Iya. Sekarang yang lagi kontroversial sebenarnya bukan soal pernikahan ya. Nikah itu penting apa enggak, dan itu kan preferensi orang betul. Ya. Bahkan kemudian dia memilih menikah, oke deh aku tinggal aja serumah sama kamu tapi kita nggak usah punya anak ya. Itu kan gitu udah banyak teman-teman yang tercerahkan mengambil sikap seperti itu juga banyak sekarang gitu kan. Itu kan kenyamanannya aja sendiri-sendiri gitu ya. Sekarang yang lagi kontroversi banget itu kan soal Kiai Imad misalnya ya kan. Kiai Imad soal Habib gitu ya, Guru Gembul, debat dan lain sebagainya. Itu gimana sih tentang Habib atau keturunan Nabi yang sekarang lagi rame, lagi geger itu menurut Kumaila gimana? Aku seneng sih sebenarnya Guru Gembul berani mengkonfrontasi kayak gitu karena aku ngerasa ini feodalisme yang jelek banget. Dulu mungkin pas lagi panas-panasnya tuh feodalisme yang jelek. Iya, budaya yang jelek banget. Iya. Tapi nggak ada yang berani buat ngoreksi, karena kan serem ya, galak gitu. Bahkan waktu itu tuh aku kalau nulis status Facebook yang sepi, aku belum konten kreator saat itu gitu, cuma sesekali nulis. Kalau aku ngeritik tentang itu aja, kayak beberapa keluarga tuh udah ketar-ketir, Mel tolong hapus gitu. Karena kayaknya mengkritik yang kayak gitu tuh seserem itu. Iya. Dan waktu itu juga kan aku masih muda dan belum punya keberanian kayak sekarang ya. Kalau sekarang mungkin aku udah dewasa dan ketakutan kayak gitu tuh udah nggak relevan aja buat aku. Cuman dulu tuh takut bener dan berharap ini ditertibin, tapi enggak. Kayaknya emang negara, waduh jadi bahas politik, tapi kayaknya emang negara membiarkan kondisi itu gitu loh. Yang mana aku jadinya senang nih sekarang orang-orang mulai mempertanyakan dan berani mempertanyakan gitu. Iya, tapi aku yang tertarik dari Mbak Mila itu karena mungkin aku juga ngalami sendiri mungkin ya, tidak semua konten kreator itu
berani, punya keberanian, punya kepedean untuk kemudian mengangkat isu-isu yang sebenarnya itu rawan untuk kemudian diserang gitu, apalagi soal belief gitu ya. Nah, gimana sih tipsnya melawan ketakutan-ketakutan, pressure dari keluarga, sementara kita ada panggilan jiwa yang luar biasa, wah ini harus diangkat ini, gitu tuh gimana Mbak? Sebenarnya secara umum aku nggak takut sih, kan orang suka bilang kayak Mela berani banget, berani banget. Sebenarnya aku nggak ngerasa berani, karena natural aja gitu ya. Betul, aku mendefinisikan berani itu dia takut tapi rasa takutnya dilawan gitu. Nah itu keberanian. Nah di aku tuh sebenarnya lebih karena mungkin karena aku kelamaan di bubble aku gitu. Kayak sehari-hari ya kerjaan aku nyari tahu tentang agama gitu. Jadi buat aku nggak sensitif gitu, kayak aku udah iya bener. Itu udah jadi makanan kita keseharian gitu ya. Kayak di pesantren bahasan agama mulu, di kampus bahasan agama mulu, terus aku juga banyak baca buku yang berkaitan dengan agama. Jadi buat aku konten-konten aku nggak sensitif. Nah aku baru tahu sensitif tuh ya setelah naik aku jadi baru belajar kayak feedback orang begini. Ternyata kalau aku nyampeinnya gini orang marah, kalau aku nyampeinnya gini orang salah paham gitu. Jadinya aku belajar aja gimana crafting konten yang lebih mudah diterima dalam arti mudah dipahami ya. Tujuan aku sih bukan buat disetujui, tapi supaya bisa dipahami isinya gitu. Terus tadi pertanyaan apa ya? Gimana supaya ya ketika kemudian ngambil keputusan untuk ngangkat isu-isu yang kemudian ini kan ini menimbulkan pro dan kontra gitu. Sementara kita ada panggilan jiwa, ini harus diangkat nih. Ini kalau nggak gini bahaya nih, kita nih dijajah terus dalam tanda kutip gitu ya. Iya. Sebenarnya malah teman-teman deket aku nggak approve ya, karena terutama awal-awal For Being Passion kan aku banyak dapat ancaman. Oh gitu. Terus kayak Mel gak worth it Mel gitu, kalau mau jadi konten kreator mending kayak konten make up gitu atau fashion yang gitu-gitu aja, ambil market itu aja gitu. Nah cuman aku nyamannya begini karena sebenarnya ini keterbatasanku sih, karena pengetahuan aku dan pengalaman aku tuh terbatas di hal-hal yang aku kontenin itu gitu. Yang aku pikirin adalah itu, yang aku baca adalah tentang hal-hal itu gitu. Biasanya di konten aku tuh hampir di semua konten aku pasti di deskripsinya selalu aku taruh reference dan further readings gitu. Jadi kayak rekomendasi bacaan. Jadi ya itu sih lebih ke aku cuma bisa ngonteninnya itu doang gitu. Ya kalau aku bisa ngontenin misalnya make up gitu atau review gadget gitu, ya mungkin aku mau ya. Cuman itu kayak sebenarnya sesimpel itu comfort zone aku aja gitu. Oke. Nah, tapi Mbak Mela apa pandangannya tentang jin, tentang malaikat gitu ya, tentang hantu gitu ya. Nah, so far apa pandangannya terkait dengan hal ini? So far itu adalah hal-hal yang aku simpulkan nggak bisa dibuktikan ada atau nggak ada, jadi diabaikan aja nggak apa-apa. Nggak perlu, maksudnya nggak perlu kita jadikan belief system yang mempengaruhi cara kita mengambil keputusan. Misalnya, jangan ada anjing masuk sini, nanti malaikat nggak masuk gitu. Ya, jadinya ya itu nggak penting, nggak jadi variabel aja. Karena entitas-entitas kayak gitu juga ya kita nggak tahu, nggak bisa tahu, nggak ada alat ukur pendeteksinya. Menurut aku itu sama aja, jin, malaikat itu sama aja kayak misalnya peri, kalau di luar negeri mungkin peri, goblin atau hal-hal yang kayak gitu. Yang kita abaikan tuh sebenarnya nggak apa-apa. Kita keluarkan dari variabel membuat keputusan tuh nggak apa-apa. Oke, tapi kalau itu kan soal jin, soal malaikat, hantu dan lain sebagainya gitu ya. Ini kan terkait dengan belief juga kan. Nah, kalau misalnya hampir semua pejalan sunyi itu yang dicari adalah Tuhan gitu ya. Nah, bagaimana caranya Mbak Kumaila untuk bisa benar-benar menyaksikan bahwa Tuhan tuh memang benar-benar ada, bukan katanya gitu ya. Kalau selama ini kita dapat cerita itu hanya katanya gitu. Bagaimana Mbak Kumaila benar-benar mengalami
ketuhanan itu mungkin bisa di-share ke kita? Nggak ada sih, aku nggak ada mengalami ketuhanan. Oke. Dan tadi kayak kata Mas Hendra, semua cerita-cerita tentang Tuhan tuh cerita yang sangat personal ya. Kayak katanya. Oke. Maka dari itu aku simpulkan bahwa Tuhan itu ya pasti personal gitu. Ya makanya misalnya Tuhan dalam Islam deh, Allah gitu. Iya. Orang menyikapi Allah aja beda-beda. Orang Islam ya, ada yang takut sama Allah. Iya. Ada yang cinta sama Allah. Tapi mereka berdua taat ibadah nih. Taat ibadah karena takut, taat ibadah karena cinta. Itu kan perasaan yang beda ya. Iya. Itu kan berarti mereka mengkonsepsikan Tuhan sebagai entitas yang pemarah atau penyayang. Atau bahkan misalnya dia ada yang nyantai-nyantai aja. Misalnya males sholat dengan alasan, Tuhan kan maha pengampun gitu. Itu juga bisa gitu. Jadi aku menyimpulkan konsepsi Tuhan itu sepersonal itu. Jadi ketika kita memaksakan konsep Tuhan kita ke orang lain, pasti orang lain itu juga akan mengkonsepsikan sendiri melalui pengalamannya dan perasaannya sendiri anyway gitu. Jadi aku menyimpulkannya Tuhan itu sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara objektif, tidak bisa dijadikan pengalaman kolektif. Jadi ya maka dari itu adalah konyol jika kita berantem karena Tuhan. Oke. Nah, kenapa aku tanya soal ini gitu ya? Karena akhir-akhir ini khususnya anak-anak yang muda itu tuh seneng banget nonton konten-konten yang misalnya di situ ada Coki Pardede. Ini kan sesuatu hal yang berbeda sekali dengan mainstream gitu kan, dan penggemarnya banyak, luar biasa gitu kan. Orang udah mulai logis gitu mikirnya, tidak kemudian ditakut-takuti karena siksa kubur lah, karena siksa neraka lah, kemudian nah gimana? Kenapa banyak teman-teman muda-muda sekarang yang mulai tertarik untuk out of the box dalam proses pencarian jati diri, lebih suka dengan wah Coki Pardede ini kelihatannya kayak agnostik atau kemudian ateis, antiteis, tapi pikirannya logis juga, keren juga. Gimana tentang hal ini? Aku masih mikirnya karena itu mungkin kali ya. Maksudnya pertama generasi kita udah mulai berjarak sama generasi di mana mereka masih ngalamin ekstremisme. Kayak nggak tahu, kejadian bom yang terakhir di kita kayak agak udah jauh ya kan? Iya. kayak udah orang-orang kita udah nggak pernah dengar lagi Densus 88 ngapain gitu. Kalau dulu kan itu tuh masih ada. Pertama mungkin itu udah berjarak sama itu. Dan kedua, kelompok-kelompok yang dulunya vokal ekstrim keras itu juga udah nggak terlalu kedengeran ya. Jadi menurut aku lingkungannya sekarang udah lebih ramah untuk orang-orang bisa ekspresif, berani ekspresif kayak gitu. Kayak mungkin kalau konten aku ada nggak tahu tahun berapa ya yang panas, anggaplah tahun 2018 gitu. Enggak ya, panas tuh berapa sih, 2012 ya? Ya nggak tahu lah, tahun gitu mungkin juga udah tutup kali ini channel. Oke. Mungkin bisa minum dulu gitu ya Mbak Mila ya. Seru obrolan sama Mbak Mila teman-teman. Teman-teman nanti di segmen selanjutnya nanti bisa tanya-tanya langsung ya. Hostnya lembut ya, lembut. Oke, ini namanya Mbak Hikmah. Oke, nanti bisa tanya-tanya langsung. Kang Abu nanti juga bisa tanya ke Mbak Mila ya. Kita mau ganti. Luar biasa, kebenaran semakin diungkapkan, kebenaran semakin dibuka, sehingga orang-orang yang tidak paham selama ini menjadi mengerti. Karena orang-orang selama ini ngakunya beragama, pembela agama, namun buta total, ya, tidak punya pengertian apa-apa, yang pada akhirnya mereka melakukan intoleran. Dan orang-orang yang tidak intoleran itulah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar ya, orang-orang yang menurut kita itu beragama. Karena apa? Ya, mau menghargai sesamanya, ya. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang berusaha melakukan kejahatan untuk membenarkan perbuatan mereka.
Maka untuk itu teman-teman, mari kita berdoa supaya semakin banyak orang cerdas membuka kebenaran, mengungkapkan kebenaran, sehingga semua orang bisa berpikir dan melakukan hal-hal yang baik, ya, memilih iman yang tepat, dan supaya hidup di dalam kasih dan hidup di dalam pengampunan. Puji nama Tuhan, demikian yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita, sampai jumpa di video berikutnya. Amin.